Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kemarahan Ki Semar Badranaya. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Syubakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Syubakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Syubakir yang diutus Sultan Turki Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran yang sama-sama kuat, Syekh Syubakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Syubakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus yang disebut Dahya atau penguasa wilayah. Syekh Syubakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbalit Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu Sultan Turki Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan, penghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara, diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Syubakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju tanah Jawa, Syekh Syubakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Syubakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Syubakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini, Syekh Syubakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja. Batu hitam tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak bisa terhindarkan antara Syekh Syubakir dengan Ki Semar Badranaya selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat. Sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Syubakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Syubakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan.
penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam ajaran Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertamanya haruslah anak campuran. Maksudnya kedua orang tua raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh merubah orang Jawa menjadi orang kearab-araban. Biarkanlah padi ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa itu harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya 500 tahun lagi, Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Seperti yang diketahui, Ki Semar Badranaya atau Sabdo Palondan Noyo Ginggong dikenal sebagai Punokawan atau abdi di masa terakhir kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses Wawang Sabda atau dialog antara Prabu Brawijaya V dan para wali Songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat Prabu Brawijaya V berhasil dipengaruhi oleh para wali Songo hingga akhirnya memeluk ajaran Islam, hal ini menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan gerebek dari Sultan Demak, Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa atau Kamboja. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya V masuk Islam, kedua Punokawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu. Mereka meninggalkan sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswa Jawi. Secara harfiah, Sabdo Palondan Noyo Ginggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan atau pegangan yang melekat pada dua sosok Punokawan tersebut. Sabdo yang berasal dari kata sabda atau perkataan atau firman, dan palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pancing kadang ternak. Jadi Sabdo Palon secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandasan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berlanjutan dan abadi.